Mereka tinggal menggunakan ke arah jungler dan juga mungkin dengan adanya mid laner dari Drichel yang udah menggunakan Selena kalau menurut kita ya Lim ya. Yap. Kayaknya Suyoglu opsi bagus deh. Suyoglu ya. Oh Mino ternyata dan Nishinshin. Wow. Wait a minute. Mereka bermain dengan dua marksman. Berarti lagi-lagi ya ini tugas untuk Barats dan Selena yang bisa buying time. Agar nanti early-nya masih bisa aman karena Harley kita tahu lah ya match-up-nya dia bisa targeting langsung ke belakang. Dan lumayan mengancam untuk Melissa atau bahkan Nishinshin. Ya. Storm-nya juga bisa stopin Blazing Duet nanti. Bisa dikomboin bareng sama Selena di awal juga. Lumayan oke sih untuk draftnya Liquid sendiri. Ya tetap lapu-lapu tapi last pick optional terbaiknya ya. Untuk best option ya Lapo Resme B. Lapu tetap. Atau jangan-jangan Yuzong sekalian. Oh Yuzong ya, menarik ya karena ada Yishunshin kan targetnya juga. Iya buat ngincer ISS ya. Yishunshin, Melissa, Yuzong juga not bad. Tapi Rafaela, Beleriknya di EXP ternyata. Balerik badan, XP. Wow. Ya mungkin karena lawannya Barat sih yang nggak cut wave banget ya. Jadi ya udahlah optionalnya sama-sama jalan di menit 2, menit 4, ya menit-menit genap mereka bakal ketemu nanti di Turtle. Oke. Kalau based on draft kali ini Profesor KB. KB lebih suka ke arah mana? Aku nggak tahu kenapa untuk di mid gamenya akan lebih suka tim Liquid sih. Di early, mid game? Early mid game. Oke. Lim? Aku Liquid sih early mid semua. Oh semua? Ya, karena ya apa expect Ravanova. Clear Ya. wave dan Clear wave, keep dengan tempo farming, tapi let's say kalau misalkan sampai ke late game dan Rafaelanya ini bisa tampil dan bahkan menjadi jembatan untuk Cloud-nya, itu bagus sekali. Walaupun gue memilih kalah Liquid based on prediction, tapi gue suka draftnya dari Navi. Kalau bisa mereka bawa Karmi to the late game. So, tanpa berlama-lama, let's go to the lane of town. oke, match pembuka ya di hari Jumat week kedua. Memuncak klasemen Liquid ID. Nah ini nih yang bikin enak nih. Apa tuh? Farming dibantuin Selena. Wah itu udah enak banget pak. Oke. Tapi ngomong ke arah farming dibantuin Selena ditambah lagi Sunsin, itu lebih enak double-nya Lim kalau menurut gue. Double ya. Karena Iya. kan ada season under juga biasanya untuk Selena. Jadi santai banget untuk early game sebenarnya, terutama buat Kevin sih. Lagi trap-trapnya kan, ini trapnya bakal ngerepotin banget buat Navi. Buat ngegeng pun kayaknya bakal sulit untuk Andoryu. Oke, dan talent prediction 2 suara untuk Navi Oke. dan 4 suara untuk Liquid. Alright, 2 berbanding 4 kali ini kita bakal menyaksikan di mana Mirko dan juga Kevin dengan angka yang sama. Sisanya sebaliknya dan Lele diberikan oleh Drichel. Tapi Afro masih ada healing for everyone. Lumayan tapi ya, harus recall dulu. Ini yang gue bilang tadi sih, early-nya kayak kita nggak bisa expect terlalu jauh dari ya adanya Novaria sama Rafaela. Nggak bakalnya terlalu gasar juga. Ya dan pemilihannya juga ya saya support. Berbanding terbalik dengan kita melihat Leoni juga yang ternyata di sini memilih emblem tank ya karena mungkin dia tahu pok-pokan damage-nya emang sakit nanti pelan-pelan. Ada Light of Retribution, belum lagi ada Arsa Spear, Deadly Magic. Oke, tapi jangan lupakan Andoryu di sana bakal bisa dikejar. Ada Trestless masuk nama Bro. Bershak, ada First Blood. Headshot. Di tangan dari Drichel. Lele bukan sembarang Lele. Kali ini langsung berhasil mendapatkan Harley. Itu dia dengan trapping dari Kevin, sabar. Dia berhasil mendapatkan 1 point kill dan menuju ke Drichel sebagai eksekutornya mendapatkan informasi lebih mahal dibanding yang lain. Oke, turtle pertama. Ini bisa langsung di kontes kalau mereka mau. Bahkan diambil jungle-nya. Wah, Diambil diambil. dong. Perbandingan 1 level dari segi retribution ini akan berat sih Lim dan juga Profesor. Level 5 ya soalnya buat Kevin. Dan bahkan dia bisa buying time sedikit nih untuk dapetin purple buff. Dibantu juga sama Drichel. Udah pasti nih. Trap, row semuanya di setup. Dan Aran yang akan ngezoning sejauh mungkin agar Kevin free untuk dapetin turtle-nya. Ini bisa lepas dulu gak sih? Detona. Kalau menurut gue udah pasti dilepas. 1 akan terlalu banyak waktu. Tapi kalau para pasukan dari tim Liquid tidak melepaskan ke arah orange buff. Itu kasusnya berbeda Lim. Di luar kuasa dari para pasukan dari tim Navi. Tabrak. Mountain Shocker bisa terlihat dengan sangat jelas. Dan bahkan berhasil mendapatkan 1 orange buff. Karena jalan untuk pulang dengan cara bahkan Cars. Ditelan. Tidak ada pohon terkokoh. Berhasil menghindari Detona dengan flicker dari seorang Aran. Andoryu masih bisa selamat tapi pohonnya tumbang. Oke, 2 jungle yang dicuri tadi plus turtle juga yang diamankan Liquid. Sekarang untungnya banyak banget. 1.500 loh, Be. Ya ini dia ya, early mid game yang menyeramkan sejujurnya. Karena kalau kita ngomongin Selena, Barats, mereka paling bisa nih buat bikin temponya sendiri, buat bikin gameplaynya sendiri juga. Apalagi kalau misalkan lelenya kayak tadi ya on point dari Drichel,
Belum lagi Kevin dengan trapnya. Dan Leoni. Dia bakal jadi jawaban buat Zeon. Jangan lupa nih. Blazing Duet itu bisa di-cancel dengan Despair Storm. Yes. Gak harus menunggu untuk Minion Fury. Dan gampang, nggak sesusah itu. Maksudnya udah di Storm, masih ada Minion Fury. Jadi bisa dibilang full revive memang bisa digunakan. Belum lagi kan di heal up lagi kan ada Motivation Roar. Kalau misalnya di dalam kondisi miss terhadap purify-nya terlalu cepat penggunaannya, itu berbahaya. Terlalu terlambat juga berbahaya, Lin. Ya. Jujur ini harus presisi sih dari Cloud-nya. Iya sih, untuk double verification berarti ya. Ada Storm, ada Minion Fury, tapi tetap sih menurut gua Cloud user sekarang udah sadar banget kalau Minotaur ini sebagai natural stopper ya dari Blazing Duet. Jadi udah mendingan pakai basic attack aja dulu, makan depannya. Wah, mau main ke arah depan, problemnya memang tetap selalu ada di Melissa ini, Prof. Ya Melisanya yang berat ya, karena adu pok sih nanti jatuhnya. Tapi ya untung lagi sekali lagi buat Kars, dia mungkin akan menelan dia damage lagi? tinggi tapi ada Holy Healing. Wah, digunduli hutannya. Under invade ya, berarti ini pengen make sure kalau Kevinnya unggul level banget dari Andoryu dan Turtle-nya bakal jadi free lagi. Oke, kalau misalnya unggul level, sebagai jungler biasa itu nggak masalah. Tapi ini Sansin. Iya, jaga farmer kan. Ini case-nya berbeda. Dan ini akan sangat berbahaya untuk tim Na'Vi. Oke, sinyal lepas Turtle kedua udah sangat-sangat kuat. Karena ya memang gak ada poin untuk kontes dari mereka. Free juga. Turtle kedua sekarang untuk Liquid Albi. Gak ada alasan ya untuk Na'Vi masih mau coba buat kontes. Dalam keadaan mereka juga tenggelam 2000 gold. Mereka harus mengejar ketertinggalan ini. Tapi balik lagi Detonas Bang. Detona! Waduh, Berhasil dihindari. Tidak pakai Aran di sana. Masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Masih banyak power untuk defensif. Detona! Tadian first item keras banget tadi dari Aran ya. Dan ini Harley yang bukan pakai concentrate brute force kah? Dia jenis di item pertama ditabrak. One by one situation yang gagal karena berhasil dihindari oleh Andoryu. Cuma memang bukan berarti Andoryu tidak mendapatkan kerugian. Kerugiannya tetap ada di jungle yang digunduli oleh Kevin. Ya, terasa ya. Sekarang turret atas bahkan. Yang jadi objektif lagi. Kevin di bagian bawah juga lumayan free nih untuk farmingnya. One by one situation dari top lane Andoryu. Nampaknya di sana Kevin sadar kalau ada satu damage tambahan dari turret. Dan bakal coba ditangkap dengan ada Detona. Kars mencoba untuk melakukan sedikit cover terhadap seorang Andoryu. Tapi panah Asbar dari Kevin masih terlalu jauh. Fokus menuju ke arah turret agar bisa di-dive in. Adalah sebuah jawaban. Tapi ini dia. Decision making. Bisa kita bilang dewasa ya. Ya, mereka cukup tenang. Tahu objektifnya apa. Dan ya mereka nggak mau ngelakuin move yang tidak berguna lah hitungannya. Tapi kali ini kabar baik karena Andoryu akhirnya dapat orange buff. Oh tapi ini karakter baru Liquid sih. Dari wiki yang pertama aku udah perhatiin banget. Mereka udah unggul 2000 aja, mereka nggak akan ngelakuin gerakan tambahan. Mereka nggak bakal mau kontes kalau misalkan nggak ada objektif. Mereka benar-benar jalanin temponya dengan sangat-sangat mulus. Plus mereka bawa Isansin sekarang, Be. Hero yang memang butuh item kan. Iya. Dengan unggul 2000 gold gini ya udah one step ahead. Ada banyak banget alasan untuk Andoryu nggak mendapatkan angle dari Deadly Magic. Ada Mountain Choker, ada Trap, semuanya bakal membatalkan itu semua. Oke, tadi Profesor KB bilang dia dapetin orange buff, tapi lihat dipaksa dari Kevin. Langsung ada blast, Kevin to take down. Leoni mau tidak mau harus bergerak belakang. Deadly Magic berhasil selamat, tapi nampaknya informasi yang sangat malah adalah mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan turtle tanpa adanya Kevin. Apakah Na'Vi seberani itu untuk mendapatkan satu turtle yang mereka butuhkan? Kayaknya masih ada Aran juga ya yang bisa ngeganggu nih bersama dengan Drichel. Opsi yang nggak baik tapi wait. Oke. Andoryu standby kali ini. Ada sosok Drichel yang always standby dengan Lele, bukan para Lele. Deadly Magic, flicker for defensive. Oh, tidak mau digunakan dengan adanya Aran. Leoni seperti yang sudah disampaikan tidak melepaskan turtle. Ini dia para pasukan dari tim Na'Vi. Mereka memang membutuhkan turtle, tapi ternyata cover kandang terhadap turtle tersebut gemboknya ada di tangan dari tim Liquid. Ya, free lagi. Ini perfect turtle berarti, Be. Ya dilepaskan sama Na'Vi ya. Na'Vi tahu kalau misalkan mau dilanjutin kontesnya nggak bagus. Walaupun mungkin kelihatan nih Drichelnya emang low mana. Dia harus mundur dulu, harus recall dulu. Tapi ada Aran, ada Leoni juga, ada Drichel juga. Banyak banget yang emang harus bener-bener bisa dipikirkan secara matang. Sehingga Na'Vi memilih untuk oke, stay with Zeon dulu, main berempat. Biarkan Andoryu cari level sebanyak mungkin. Wih, masalahnya Sansin level 13 ini. Baru pengen ngomong, itu sakit banget sih Lim. Kita ngomongin ke arah Sansin yang dari tadi nggak kehentikan pergerakannya. Baru satu kali ter-takedown. Ini bukan tentang poin kill yang nol, tapi dengan seberapa lancarnya farming yang didapatkan oleh Sansin. Nuyul ya, kayak biasa. Oh, Lele kena menuju ke arah belakang. Apakah bakal disabet?
Tapi dengan ada Zeon dengan Purify dia masih bertahan. Blasting juga for defensive. Cancel. Di cancel dengan Storm Purify. Safety untuk permasukan dari tim Navi. Oh, Leoni? Meanwhile dari bottom lane. Leoni out of nowhere. Berhasil dimakan dengan ada damage turret yang terlalu banyak diterima. Hitbox yang lebih besar ya. Tadi ada Astralico juga yang ditembakkan oleh GZ. Sehingga ada damage turret yang terlalu banyak dimakan oleh Leoni. Bawahnya nggak jadi hancur loh. Dilepasin ya bawahnya ya. Mereka langsung set up ke arah yang lain. Mereka ingin memanjangkan laning jauhnya dan Kevin. Oke, Mountain Choker. Tapi ini informasi yang cukup mahal. Kalau mereka mau maksa dapetin 1 point kill dan apalagi greedy menuju ke arah Cloud. Walaupun kita tahu tidak ada Purify, tapi ada 2 cover di sana, Lim. Ya, sekarang goldnya standby di 1600 saja dengan tumbangnya tadi ya Leoni di bagian bawah. Dan gue ngerasa temponya harus dinaikin sedikit oleh Liquid. Setuju? Di Suns ini udah mau level 15 ikut dikit lagi, udah level 14. Sayang ya, mau bazir dengan keunggulan goldnya, Prof. Dan Atau juga levelnya. Nungguin Lord juga kan. Karena seperti yang aku bilang tadi, semenjak minggu yang pertama aku perhatiin Liquid jarang banget bikin action. Selain ada objektif. Nah objektifnya apa dulu nih? Purple buff. Ada tadi kan bikin action. Walaupun tadi Kevinnya tumbang. Ada Lord nih, ini baru nih. Bakal jadi salah satu sinyal kalau mereka bakal bikin actionnya di area bawah. Oke, kalau Oke, mereka mau 15. lihat bikin action, kita bakal melihat Lim. Dengan clip minion terlebih dahulu di arah top mid dan juga bottom lane. Menandakan para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih worry. Karena Kevin sudah available. Ya, udah full power ya dari Kevinnya juga. Lord Gak bakal kontes harusnya. Gak bakal kontes body block yang sangat bagus. Mencegat belakang, lihat pohon terkokoh. Menutup jalan dari Kars. Dibalikin, langsung ada Leoni. Double stun dikeluarkan. Dan bakal para pasukan dari tim Navi memasang Leoni untuk ter-take down. Langsung disembelih di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan keunggulan 1 point kill. Walaupun mereka harus kehilangan Lord, setidaknya power clear dari tim Liquid masih bisa membaik time. Lele! Bukan sembarang Lele dari Drichel. Hampir saja mendapatkan point kill dari Apro. ya kerasa ya, aduh kena lagi tapi karena Kars, Deadly Magicnya sakit banget. Body block by Kevin terhadap Kevin. Karena itu akan jadi damage tambahan Lim Ih, di kalau- Deadly Magic-nya. Kalau kena si tumbang itu tadi, ya ada damage ini kan dari Deadly Magic yang akan keprok nantinya. Untuk Lord yang pertama, kalau ngomongin defense, kita tahu lah ya Pak ya, dengan GZ harusnya ini masih aman lah. Harusnya masih aman. GZ juga lumayan kan untuk defend high ground. Kalau kita ngomongin Zeon juga dia masih punya Blazing Duet. Yang paling penting adalah Karsnya nggak tumbang cepat. Karena kalau Karsnya tumbang cepat pasti Afro-nya akan ke-trigger untuk menggunakan Divine Resurrection. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan ya, harus dikalkulasi sama member dari Navi. Biar Untuk siapa ya? caranya iya. Ini bisa dibilang priority-nya buat siapa nih? Zeon kah? Digunainnya buat siapa? Buat Andoryu Zeon kah? Andoryu kah? Bahkan lebih ke arah high ground-nya kah? Dari seorang GZ. Banyak banget dan dengan adanya Lord saat ini menurut gua tidak berhasil mendapatkan mid turret udah cukup bagus. Walaupun memang harus mereka kehilangan bottom turret dan dipaksa bahkan di depan sana Kevin. Damage-nya terlalu sakit. Jangan lupakan, jangan anggap sepele damage dari Novaria. Banyak yang menganggap sepele damage dari Novaria, Profesor. Sebenarnya emang sakit, tapi ya bukan eksekutor ya. Ingat ada Harley yang akan nanti bisa makan bagian belakang Deadly Magic, ditembak Nova. Kayaknya udah satu combo yang menarik ya. Iya, iseng-iseng kan. Tiba-tiba langsung dapat 1 aja kan. Stun kill kalau begitu. Oke. Buy item. Sebenarnya udah oke lah ya. Udah ada 1 chase fall drone tapi kayaknya belum cukup untuk bisa nge-deal semua yang diberikan sama Kevin. Masih tetap butuh beberapa item tambahan. Even mungkin Raden Armor ya untuk mengurangi magic damage. Pok-pokannya dari Drichel. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Selena memang dia mainin ke arah Lightning Function dan juga ke arah Glowing. Tidak bisa langsung mendapatkan damage instan terhadap menuju ke arah Kars. Tapi poknya itu loh, bonyoknya itu loh. Dan di depan sana Zeon. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan 1 turret, tapi tampaknya tidak bisa. Dari top lane berhasil mendapatkan 2 turret. Untuk para pasukan dari tim Liquid, mereka menggerogoti top dan juga bottom. Dan ini dia Kevin. Bukan tentang win kill aja untuk sebagai marksman yang punya Trinity, Profesor. Ya, ini tentang bagaimana cara dia membuild damage. Dan tetap safe di belakang. WON. Temponya menurun. Ini yang sempat aku bilang juga ya, dari minggu yang pertama. Kalau nggak ada objektif, pasti kita agak sedikit harus bikin ini ya, harus bikin winning condition terutama untuk Navi. Karena mereka yang lagi dalam keadaan under. Mengejar gold mungkin bisa dapat dari point kill. Masalahnya, point kill yang bisa diberikan ini benar-benar sulit banget untuk bisa didapatkan dengan mungkin adanya Aran. Hitboxnya besar, bisa dipok sama Zeon. Tapi lihat backupnya ada Leoni. Leoni bakal memakan Zeonnya juga. Iya. Masalahnya sekarang Lordnya kan udah mulai ditarik nih. Tapi Yes. kayaknya emang Navi akan ngelepasin lagi deh untuk objektif netral kali ini. Yakin gak apakah bakal coba dipaksa?
Mountain Shocker Vision terlihat jelas. Aran jadi target utama mereka. Langsung ada pohon terkoko. Aran yang tertinggal. Permasukan dari tim Navi, mereka masih melebih. Menutup jalan pulang untuk sosok Sarliani. Mencoba diselamatkan oleh Apro. Tapi terlalu banyak healing for everyone bersama dengan Revitalize. Membuat Kars masih selamat. Kembali lagi, kerugian di tangan dari tim Liquid dari segi point kill. Tapi untuk ngomongin segi Karl Lord, objektif netral. Liquid lagi-lagi memegang Lord tersebut. Coba dengan clear, Apro memaksa dengan flicker. Tapi nampaknya di sana bermasukan dari tim Navi. Mereka yang harus ter-take down. Leoni tidak bisa menahan damage dan diberikan Deadly Magic from Andoryu. Membuat Kevin meledak. Ya bahkan Lordnya dibiarkan. Ada top lane, mereka kasih pressure di tengah. Mereka menangin fightnya. Dan Lordnya jadi sia-sia. Memenangkan jumlah 4 lawan 5 tanpa Aran tentunya semakin mudah bagi Navi Meltdown member tim Liquid. Dan sekarang yang menarik adalah Andoryu yang hampir full item. Oke, ini gak kena. bisa dibilang harus say thanks untuk para pasukan dari tim Navi dengan adanya damage magic dari GZ dan juga Andoryu. Damage instan yang bisa membuat Aran ter-take down dan bahkan Kars sebagai pohon terkoko. Ya, Zeonnya juga ready tadi kan, standby di belakang, dia poke ke depannya. Hitboxnya besar, mudah sekali untuk bisa poke Aran dengan Cloud. Yes, balik lagi seperti kata Lim, kita lihat di mana ngomongin cara Cloud yang udah tahu terlalu banyak cancellation. Gak harus dengan Blazing Duet, Lim. Ya, Poking tembak depan. damage dengan ada Trinity udah lumayan atit. Banget malah. Dan itu Aran loh. Yang udah mulai dikasih kartu berasa. Aran loh. Udah mulai berasa nih, butuh banget Guardian Helmet. Agar bisa recover HP juga lebih cepat kan. Dengan adanya pengurangan damage ketika menerima damage instan di atas 500. Dan buat Aran terutama, walaupun dia udah punya Winter Crown. Winter Crown berarti dia bakal ngelakuin action kah? Iya. Dive. Detonas welcome, flicker. Pas nanti mau dilepehin, dia winter biar dia nggak bisa di-deal the damage sama Navi. Oke, tapi Pro melihat full dari grafik. Real time gold grab kali ini Stong. Semua saham yang dimiliki dari tim Liquid naik. Navi masih stuck di depan sana. Nah, tapi udah mulai ketarik nih sama Navi. Karena goldnya sekarang cuma ada perbedaan 600 doang. Perak, ingat. Iya, satu kali fight lagi Di sebenarnya. menit 15, itu jangan lupa. Ada catatan waktu juga. Karena makin lama perbandingan gold yang berpuluh-puluh ribu aja. Di late game pun udah nggak terasa. Ya standar ini ya, standar team fight 45.000 gold kan nih. Ya apalagi kalau misalnya perbandingan gol cuma 300 perak. Ini bisa menjadi sebuah gemparan atau tamparan keras untuk tim Liquid. Early game owning bukan berarti metode late game bisa dipegang. Dan itu sempat yang tadi kita bahas. Aku memang prediction karena Liquid, tapi draft ini Navi. Aku suka dengan Cloud yang sangat berani. Ya dia makanya kan late game. Karena kalau misalkan ngomongin early mid game pasti tim Liquid dengan draft kelihatan banget, jelas banget mereka akan mendominasi. Tapi kalau ngomongin draft ya late game terutama power spike dari Navi menanti di sana, dan ini yang mungkin harus diperhatikan karena udah mulai masuk power spike-nya Cloud juga. Wih, tapi dia tenang banget loh. Lordnya udah muncul nih, Andoryu-nya show bawah dengan santainya aja. Lordnya sekarang dipegang, tarik ulur, dan sekarang pasti dikontes sih. Pasti. Udah beda lagi dengan Lord sebelum-sebelumnya. Bahkan pressure-nya sekarang ada di Liquid loh. Lihat Aran, damage-nya terlalu sakit, di poking hingga seperempat darah. Membawa dari Zeon dengan mudahnya dia menghindari damage yang diberikan oleh Melissa Puppet String. Dan pakai Deadly Magic! Sakit banget. Trichel! Instant kill! 4 lawan 5 kembali lagi dipegang oleh pasukan dari tim Navi. Mereka coba untuk fokus menuju ke arah Lord yang dimiliki oleh tim Navi harusnya. Tapi jangan lupakan, di mana Kevin berada, masih belum terdeteksi. Free hit and blast dari Detron Zeon! Di-cancel dengan mudahnya. Tapi poking damage tidak bisa dihentikan dan Kars. Pohon terkokoh hampir tumbang. By time diberikan. Body block menuju ke arah Kevin. Dan satu buah Mountain Shocker. Detona! Berhasil mendapatkan point kill dari Andoryu. Aran! Merubah skala jadi pegang oleh pasukan dari tim Liquid. Free hit yang belah ke sana. Win of Nature. Not time to for this time. One by one situation. Zeon! Berhasil mendapatkan point kill terhadap sosok seorang Kevin. Dan itu dia Profesor. Resurrection. End point menuju ke arah Andoryu. Yap, Lord akan jatuh ke tangan Navi seharusnya. Team fight yang lumayan panjang, setup yang bagus dari Aran, tapi Navi mereka lebih siap. Ini berawal semuanya hanya karena tidak ada Drichel, tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana lini depannya juga. Dan sekarang GZ masalah utamanya. Di menit 16, gak ada yang bisa langsung direct attack untuk nge-trigger flicker dari GZ. Ini benar-benar free banget di belakang. Rafaelanya juga cuma main Holy Healing dan semua deal damage. Memang mulai ada kebalikannya, mulai ada momennya ketika Aran mendapatkan Andoryu.
Tapi lihat, Divine Resurrection menghidupkan kembali Andoryu untuk bisa battle Retribution dengan bebasnya. Untuk bisa mendapatkan Lord Zeon 1v2. Dia dapat jadi clutch-nya karena bantuan dari Afro, karena ada Flask of the Oasis. Wah itu di belakangnya dua bener-bener nggak kesentuh loh. Zeon! Susah banget tadi. Zeon dari tadi selalu bersinar namanya dengan Blazing duetnya. Dan bahkan 1 lawan 2 sekalipun Battle of Wind of Nature. Wah, ini mengerikan. Deadly Magic dipaksa oleh Andoryu. Dan juga Leoni, setidaknya dia bisa ter-take down. Dan kali ini Leoni membutuhkan initiate powernya dari Kevin. Seperempat sisanya. Seperempat tersisa dari Kevin. Dan lupakan damage tambahan yang diberikan. Clear minion yang diberikan oleh permasukan dari tim Navi. Terlalu cepat untuk tim Navi bisa mendapatkan 1 buah dan non-retail. Kali ini bukan yang kena tapi ternyata Kevin masih bisa selamat dengan adanya 1 basic attack yang dimiliki. Oke, masih aman ya, dekat juga tadi dari base-nya. Motivation Roar juga masih ada. Yap, masih bisa regen lagi. Kita dari tadi bahas soal defensif dari Navi, tapi sekarang Liquid. Mereka yang harus mode defense. No high ground defender untuk permasukan dari tim Liquid. Jangan lupakan, kali ini dapat sana Kevin. Mencoba untuk mengusir permasukan dari tim Navi. Tapi Andoryu standby, itu dia. Body block dari Leoni membuat Kevin still survive. Tapi satu hal yang mungkin kita harus pertanyakan kali ini. Apakah Leoni akan terus-menerus menerima damage atau dia akan tiba-tiba menggerakkan gerakan-gerakan tambahan, Profesor? Aduh, itu berat ya, karena target dia cuma ada di Cars doang nih untuk sebagai front line. Sementara untuk menangkap Andoryu itu pasti bakal berat sekali. Apalagi Andoryu bakal coba buat main reaktif aja. Dia bakal main repositioning kalau emang ada yang maju ke depan. Dan sesuai dengan praduga kita bahwa Navi lebih kuat di late game. 18 menit udah mulai masuk late game. RGZ-nya sulit banget untuk bisa disentuh. Apalagi Zeon sekarang udah mulai jual-jual item nih. Udah main Windtalker. GZ-nya udah mulai main ke Wishing Lantern. Dia bisa memberikan 2 butterfly effect, 3 bahkan. Hati-hati loh, ini depannya kena kupu-kupu sakit. Ada Divine Glaive juga, walaupun damage-nya memang magical ya, bukan true damage sistemnya, tapi tuh sakit. 3 lagi kan efek butterfly-nya. Iya, butterfly effect yang sangat sakit. Yang bisa kita bilang Leoni yang kena itu segitu. Dengan Ya. catatan ya, Leoni ya. Kevin tadi udah berasa sih. Kevin sih, ya Seperempat. nggak sengaja bareng sama Andoryu sih kelar. Ya, Iya. ada Deadly Magic ketembak udah selesai sih. Nah, ini dia nih keuntungan dari memenangkan landing jauh ya. Makanya turretnya dipaksa ada di bawah. Dan show lagi. Show juga dari Kevin. Emang harus show sih lebih tepatnya. Tapi gimana caranya retake dari tim Liquid ID ketika sekarang lihat semua keuntungannya ada di Navi. Oke, mereka butuh Mountain Shocker. Tapi mungkin Kevin punya kalkulasi yang lebih tepat untuk bisa membuka Mountain Shocker karena miss sedikit dan Lele. Sayangnya menciptakan Cars. Tapi Kevin, jangan lupa ada Deadly Magic yang masuk. Tapi untuk body block yang diberikan Leoni dari tadi yang selalu menyelamatkan Kevin. Leoni, oh my god! Almost! Untung langsung siap standby dengan adanya Immortality. Tapi Kevin dan juga Kevin mereka harus mundur 2 koran. No way! GZ! Headshot! Tertembak dari Kevin. Yap, Lordnya pun nggak bisa dikontes. Wah, Sekarang 4 lawan 5, respawn time yang lumayan lama. Ini berat sih. Kita ngomongin sedikit nih untuk defensif dari Liquid. Oke, ada Melissa. Tapi kalau ada pressure dari GZ, Melissa nggak bisa nembak. Wah, 3-point shot itu lebih tepatnya dari GZ on point. Sekarang karena targetnya adalah pemegang Retribution. Sekarang kalau ngomongin high ground defense, tim Liquid yang kesulitan. oke, lihat Aran menjadi target utama. Tapi untuk Deadly Magic arah Aran, setidaknya ada nafas sedikit. Mencoba untuk buying time, Lordnya juga di arah bottom lane masih terlalu jauh. Kalkulasi yang kita lihat, kalau misalnya wave kali ini masih bisa ditahan oleh tim Liquid, harusnya Kevin bisa standby lagi untuk tim fight 5 lawan 5. Iya, ini Lord Evolve ya. Jangan lupa ya, kalau ditempel sama mereka ini bakal jadi masalah yang serius untuk Liquid ID. Oke, masalah serius tapi Lele dari kiri. Dari blind spot masih belum bisa ngenai siapapun. Memang turret di tengah dan juga di arah top lane harusnya sudah pecah. Kevin kembali lagi ke lane of dawn. Fokus berjuga seorang Andoryu. Clear terhadap minion. Coba dilakukan. Lord dibiarkan seorang diri. Restless telah dibuka. Dan permasukan dari tim Navi. Ternyata Mountain Shocker dan Restless ditahan begitu saja. Dive in karena luar dan di dia. Kas! Membody block semua dan Leoni yang tertinggal bersama dengan Kevin. Immortality-nya pecah dan bangga berpasukan dari tim Navi. Mereka coba untuk masa Wind of Nature. Saturday for this time dan tembak Immortal. Headshot! Lagi dan lagi 3 point dari GC. Membuat Kevin tertinggal di depan sana. Deadly Magic. Masih coba ditahan. Permasukan dari tim Navi. Mundur ke arah belakang. Apro tertancap dengan adanya jahitan. 1 demi 1. Masih bertahan untuk tim Liquid. Tapi Andoryu is coming.
Datang Andoryu. Andoryu. Dan itu dia Lele, bukan sembarang Lele. Dari Dricia bakal coba dipaksa dengan JC. Immortal. Masih ada satu yang terakhir dan bahkan di depan sana Immortality standby membuat JC masih bisa selamat tanpa ter-takedown. Oh, ini dia jual beli itemnya Lim. Ini dia standar gameplay MPL. Iya. Dan Liquid masih bisa bertahan dari gempuran yang sangat ekstrim Na'Vi barusan. Sekarang dipaksa mundur. Bahkan udah dibangkitkan lagi dari Andoryu-nya tadi datang lagi masih belum tembus. Fokus mereka ke minion dan Melissa, Be. Selama masih free hit, digebuknya minion, tapi orang-orang di belakangnya kena Ice on You selesai. Tapi ini dia match pembuka, so MPL mana tepuk tangannya? Wow, match pembuka yang sangat luar biasa. Di game yang pertama, Zeon ini menjadi sebuah highlight untuk saya pribadi. Dan bahkan di sini ada GZ yang dari tadi on point dengan Novarianya. Lihat, semua proyektilnya langsung ke arah belakang, Profesor. Tapi ada action sepertinya angin dilakukan. Oh. Tapi ketahuan. Wah, Itu dia. Andoryu di bawah. Jangan lupa semua bus bisa dicek oleh Novaria GZ. Dimanapun kalian berada, tes, ambus, Andoryu? cek semua. Kalau nggak kena, putus Kars untuk masuk ke dalam sana, Profesor. Ya udah pasti ya, Karsnya juga bakal di cover karena di belakang masih ada Rafaela. Gak bisa masuk. Lord. Gak ada vision. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Dan mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa team fight. Ini petaka untuk mereka karena Drichel. Immortal? Tiba-tiba dan bahkan di depan sana Immortality berhasil pecah. Tapi itu harga yang cukup mahal untuk Immortality ketika mereka harus melakukan defensif terhadap Lord Lim. Iya. Kelihatan ya langsung dijual lagi juga dan dia akan membeli something yang lain. Damage dari Drichel memang sakit sekali. Itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau Row-nya nggak kena sama aja bohong. Dan lagi-lagi ini Lord Evolve tanpa ada base start sama sekali. Na'Vi mereka punya opsi untuk tempel Lordnya dan fokus hit objektif, Be. Dan bahkan bisa makan dari depan ya, jangan lupa. GZ-nya udah cukup banget nih. Tempel Lord, lempar untuk meteornya, kena Arn atau Leon itu pasti bakal bonyok banget. Oke. Damage bonusnya terlalu banyak soalnya. Dan buat Kevin, bisa one shot loh. Oke, jangan lupakan di mana Kevin kali ini terkena Deadly Magic untuk masih bisa selamat, tapi Aran di depan sana mencoba untuk buy time semaksimal mungkin. Wanted Shocker gak bisa menyelamatkan siapapun, tapi target bersama mereka langsung dipaksa dengan Blade dan Crystal Crown. Kars memang ter-takedown, tapi lihat di belakang sana bakal coba dipukul mundur oleh seorang Leoni sebagai body block, tapi Zeon untuk lelenya kena. Kevin down! Dan no Kevin for this time ini bencana. Na'Vi berhasil mendapatkan game yang pertama, membalikkan keadaan. Dari kalah di early, di mid game, tapi late game ditutup oleh mereka. Melawan dengan tempo. Na'Vi mereka turunkan temponya, mereka bawa game ini ke farming game. Liquid dapetin semua objektif di awal tapi gak berguna sama sekali. Karena di akhir Na'Vi lah yang lebih unggul. Bermain dengan waktu. Itulah yang dicari oleh Na'Vi. Alasan kenapa Novaria menjadi meta di patch ini karena memang dia bisa memutus bagaimana kekuatan hero-hero yang punya tempo di early game. Yes. Harganya sangat mahal. Dia ingin bermain di mid game, dia ingin bermain di menit 16-18. Dan itu